dan presentasi ke kelompok. Ya, kelompoknya Ibu sudah bagi di pertemuan kemarin. Nanti tinggal bergeser ya, karena kalian cuma 9 orang, jadi kita bagi 3 saja. Ya, oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dulu dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Setelah itu salah satu dari kalian berdoa. Silakan berdiri dulu. Nyanyi ya. Ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah.
Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju. Tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong uap. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Oke, jelas? Jelas, Bu. Jelas tentang berpikir komputasional? Jelas, Bu. Tadi dalam videonya itu dijelaskan semuanya, ya. Sudah pernah Ibu sudah sampaikan sama kalian pada saat pertemuan pertama tentang coding dan kecerdasan artifisial bahwa kita akan lebih dulu mengenali tentang apa? Berpikir komputasional, ya. Dan berpikir komputasional itu memiliki 4 pilar atau 4 unsur. Nah, untuk hari ini kita akan lebih fokus ke pemecahan masalah dalam cara dekomposisi. Dalam video tadi sudah dijelaskan semuanya dari apa yang pertama tadi mereka temukan. Dekomposisi dalam hal apa? Membersihkan rumah ayam. Membersihkan rumah eyang. Kemudian yang kedua tadi adalah dalam pola saat mereka apa? Memancing. Ya, kemudian yang ketiga apa? Abstraksi pada saat memetik buah mangga. Kemudian yang terakhir adalah algoritma dalam pembuatan apa tadi? Jus mangga. Nah, tentunya juga kalian di rumah sering sekali ya berpikir komputasional itu kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu ada banyak ya. Misalnya kalau algoritma kamu siapa yang sering membuat sarapan pagi sendiri? Ada di sini? Tidak ada. Atau siapa yang sering melihat orang tuanya atau mamanya sedang membuat sarapan pagi? Ada? Ya. Tentu ada langkah-langkah yang mereka lalui, tidak langsung bangun pagi langsung sedot sarapan ke kalian. Tidak mungkin kecuali dibeli dari warung. Meskipun dia beli di warung itu pun ada langkah yang mereka harus tempuh baru sampai Iya. Jadi semua dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya ada kaitannya dengan berpikir komputasional. Sama dengan komputer. Komputer itu bekerja dengan cara berpikir komputasional. Gimana? Pembuat program pada komputer disebut apa? Apa? Programmer adalah apa? Lemuel. Siapa itu programmer? Menyusun apa? Membuat program pada komputer.
pembelajaran coding yang tidak menggunakan teknologi ya. Oke. Nah, coba perhatikan kita masuk di pembelajaran matematika dulu ya. Kita menceritakan otak kita dulu, baru masuk di LKPD nanti, baru kita kerjakan kerja kelompok ya. Karena kerja kelompoknya sebentar aja kalian laksanakan nanti. Nah, siapa yang mau kira-kira ini dekomposisi ya? Ini adalah salah satu dekomposisi. Kita akan menyelesaikan bilangan caca nanti. Kamu lihat dia menempati ratusan, puluhan dan seterusnya, baru kamu lihat posisi tempatnya. Ya, siapa yang bisa jawab silakan angkat tangan dan boleh ke sini klik jawaban mana yang dipilih. Oke. Coba perhatikan. Siapa yang mau jawab? Coba perhatikan di depan ada 1 ribuan, 400-an, 30-an dan 6 satuan. Siapa yang mau jawab? Oke, lihat dulu. Diklik saja di situ. Klik. Kamu pilih yang mana? Amati baik-baik ya, 1 ribuan. Ini nggak bisa kamu kalau sudah salah ya sudah salah ya. Oke, benar. Oke, kita lanjut ya. Oh, nomor 2 sudah. Dengan sendirinya. Nomor 2 siapa yang mau coba? Ayo. Oke, keluarin, silakan. Jangan langsung dilihat dulu ya, diamati dulu. ATM, amati. Oh, bukan. Sorry, bukan ATM. Ini kita nggak meniru ya. 2 ribuan, bisa lihat. Siap-siap, siapa mau nomor 3? Oke. Siapa lagi? Ini sudah nomor 3. Ya, Sion. Ya. Cepat-cepat biar kena giliran semua baru kita masuk. Oke. Lanjut saja yang mau. Oke, Bapak silakan. Siap-siap aja ya. Ini kita memisahkan mana bilangan apa? Bilangan apa? Penempatan bilangan ya. Oke. Mana di ribuan, ratusan, puluhan dan satuan. Oke, kita. Ayo, keluarin tadi sudah yang sudah selesai. Oke, Lemuel. Nomor 4 ini sudah dari berapa yang kita kerjakan? Masih 4? Ya. Ayo. Dilihat baik-baik. Oke, lanjut. Teman-teman, siapa yang mau ya? Ada 3 ribuan, oke, 500-an, 70-an dan 0 adalah satuan. Oke. Sampai di sini masih bisa. Masih ada beberapa orang yang belum maju. Ayo, silakan. Biar kena yang sudah selesai sudah aja ya. Kata waktu kita terbatas. Oke, yang belum selesai silakan. Mencoba. Ini termasuk plug ya, karena kalian mencoba yang berhubungan dengan teknologi. Oke. Ayo, siapa orang yang belum ya? Silakan. 4 ribuan, 900-an dan 1 puluhan. Lanjut. 1 orang lagi. Kita 9 orang, masih 8. 1 lagi. Ayo, oke, Bel. Sebenarnya ini ada 26 mau, tapi nggak usah kita selesaikan ya, karena kita masih masuk di apa? Kerja kelompok ya. Ini cuma kuis pengantar saja buat kalian. Oke, benar. Jangan buat dulu. Itu adalah salah satu contoh soal dari dekomposisi ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam kerja kelompok. Silakan yang sudah ikut lagi kemarin silakan cari teman kelompoknya. Mejanya nggak usah digeser, begini saja ya. Jadi kelompok 1, 2, 3. Silakan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 di mana? Silakan. Mau di mana? Siapa yang mau? Boleh. Kalau mau bawa tasnya boleh. Silakan. Siapa ada yang punya kita nih? Ayo. Biar kita kerja ya. Bisa? Sudah tahu kelompoknya masing-masing?
Oke, karena ada 2 orang yang tidak datang, jadi kita tidak bisa bagi 4. Jadi kita 3-3 saja ya. Hah? Ya. Oke. Sudah? Sion di sini. Berarti Sion kelompok 1, Sion, Abel, Florin, kemudian kelompok 1 ya. Kelompok 2 ada Belopa, Lemuel, Federico, kelompok 3 ada Isel, Lian, dan Olin. Oke? Nanti kita masih banyak lagi permainan-permainan yang berhubungan dengan coding ya. Nanti kita bisa coba kalau pembelajaran informatika nanti bisa kita laksanakan juga ya. Oke. Coba perhatikan. Saatnya Ibu istirahat. ambil saja yang istirahat ya, gak usah kita istirahat ya. Jadi nanti sampai kita di akhir pembelajaran boleh kita bermain kuis kalau sudah ibu akhiri ya. Karena kalau ibu potong, enggak ini, biar aja yang istirahatnya lewat. Bisa dibaca kak? Bisa Bu. Bisa sekali ya? Bisa sekali ya? Ya, mengenai harinya bisa jauh Oke, tunggu dulu ya. Coba sayang. Kalau ibu ubah, kalau kuning kelihatan? Enggak ya? Enggak ya? Kalau putih? Nah ini adalah contoh teori posisi. Itu tadi sudah tanya kalian siapa yang sering melihat mamanya atau kakaknya, neneknya, grandmanya, siapapun yang pernah melihatkan itu sarapan. Ini adalah salah satu contohnya. Di mana dari posisi itu adalah apa? Kita mengerjakan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil ya. Tadi di video sudah dibahas. Sekarang kita bagikan. Tapi nanti kalau presentasi ini cukup satu saja ya, satu saja yang dipresentasikan. Boleh sambil dipegang kalau ada yang salah ganti. Boleh diganti dengan yang lebih bagus. Tapi namanya kerja kelompok, kerjasama dengan kelompok ya, diskusi ya. Paham? Oke, jangan perhatikan semuanya dulu sebelum kalian mengerjakan. Perhatikan dulu kalimatnya ada di depan ya. Ini namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, coba perhatikan cara mengerjakannya adalah kita akan mendekomposisi cara membuat sarapan roti bakar. Jadi masalah besarnya sudah jelas di papan ya. Kemudian kamu bagi dalam masalah kecil. Ada yang di warna pink ibu sudah siapkan. Silakan dikerjakan dalam kelompok. Ini 2, bagi dulu. Yang mana kalimat yang mana di situ yang bisa masuk di sini. Ya. Kemudian nanti di kegiatan itu kamu pilih lagi kalimat dari sini yang bisa masuk. Misalnya tadi masalah besarnya itu sudah ada ya, ini sudah tandai ya. Masalah besarnya berarti di sini menuliskan. Paham nggak? Nah, kamu cari kalimat dari sini yang lebih pas untuk untuk masalah kecilnya. Kemudian kita bagi lagi masalah yang kecil tadi, kita bagi lagi menjadi masalah yang lebih kecil sehingga jadilah nanti roti bakar. Paham cara mengerjakan? Ada pertanyaan sebelum mengerjakan? Silakan diskusikan dalam kelompok. Diskusikan, jangan karena ibu kasih lembaran satu persatu baru terlihat sendiri ya. Namanya kelompok, silakan berdiskusi. Ini terus boleh, terserah mau seperti ini boleh, atau mau begini membuat roti bakar silakan. Bisa? Bisa boleh. Didiskusikan dalam kelompok ya, tulis dulu nama kelompoknya, baru kerjakan. Diskusi, nggak apa diskusi, namanya diskusi ya pasti agak ribut kelasnya. Bisa dilihat nggak? Kecil sekali ya, tuh ya sampai kerja ibu bisa.
Ya, bagi ya. Bagi dulu mana yang pas untuk masalah yang ada liputan kayak itu yang warna pink dulu kalian isi. Baru kalian bagi-bagi lagi. Bisa dibaca nggak? Bisa. Yang kalian bisa baru tidak bisa. Bagaimana kabar dari situ? Ada ciri-ciri mana kita? Ada yang nonton mereka? Oke, itu kelihatan saja. Silahkan untuk mengerjakan tugasnya. Nanti kalau presentasi di depan semua maju 3 orang, baru presentasikan. Perkenalkan dulu, kami dari kelompok sekian mau presentasi tentang tugas pembelajaran coding. Ya, jangan kamu bilang informatika ya. Ingat, kita sekarang adalah pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ada di bukumu, ya. Bisa? Bisa. Coba kita dengerin ya. Karena di akhir pembelajaran kita nanti Ibu kasih lagi soal untuk dijawab per individu. Dan nanti harus ada satu orang maju ke depan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita, ya. Seperti biasa, ada yang menyimpulkan pembelajaran. Paham kan kalian tentang dekomposisi? Semua Bu. Atau ada yang masih bingung mana dekomposisi, mana pola dan lainnya? Bisa dipahami? Bisa. Nah, lebih jelas ya? Ternyata makanya agak bosan kalau muncul di situ. Bingung? Kelompok 2 bisa dikerjakan di sini. Cari mana dari kalimat, kan di sana itu ada berapa kolom kalimat. Kamu bagi-bagi mana yang masuk di sini dan di sini. Cari dulu yang 2 ini, baru kamu kategorikan mana lagi kalimat yang masuk di sini. Misalnya, ya, masalah kecil yang kita mau ambil itu, misalnya ya, menyiapkan alat dan bahan. Nah, apa-apa di sini, apa-apa poinnya. Kemudian di sini apa? Paham? Sudah habis. Sudah habis kertasnya. Coba dipakaikan itu aja. Oke. Nah, silakan apa ini? Oke, silakan dilanjutkan. Dibagi dulu dalam 2 apa tadi? Dibagi dulu dalam 2 masalah kecil. Lalu kamu bagi lagi 2 masalah kecil ini, kamu bagi lagi menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Jadi nanti setiap kelompok akan membacakan dan kelompok yang tidak maju akan mengamati apakah sudah pas atau tidak. Oke? Oke, cepat. Ya.
Kok tidak ada yang diskusi? Diskusi. Ini adalah masalah yang masih ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari dengan cara didekomposisi. Nah, kita membagi dulu dalam masalah kecil supaya mudah kita lakukan. Yang mana yang lebih dulu kita lakukan. Yang mana dulu kita selesaikan setelah itu dalam masalah Bu Yola, Abi dengan Vincent sudah dijemput, tolong diturunkan. Abi dengan Vincent sudah dijemput, tolong diturunkan ya. lagi Terima kasih. 5 menit ibu kasih waktu ya. Ya, kenapa? Kembali sama ibu. Ayo dikerjakan. Ayo pikirkan dalam kelompok kira-kira yang mana duluan, ya? Yuk, silakan didiskusikan ya. Abi, Vincent, Eva sudah dijemput mereka. Tolong diturunkan, Bu, tolong. Eva, Abi. Yuk didiskusikan yang mana yang bagaimana, yang mana masuk masalah yang lebih kecil dan yang mana yang masuk di masalah yang paling kecil. Wah, kelompok 1 belum ada diisi sama sekali. Gimana kelompok 2? Bingung, waduh, nggak pernah ini melakukan segala sesuatu ini kelas 6 ini. Kita di fase C ya. Oh, ternyata ada tadi yang siapkan buku informatika ya. Oke, nggak apa-apa aja. Silakan kelompok 3. Oke. Lagi 5 menit ya. Diteliti kalimat di depan, kira-kira yang mana yang lebih duluan. Ya. Jangan kamu sajikan roti dulu baru nyalakan apa? Nyalakan kompornya. Ya, Lemuel. Wajan tuh yang kemana, Bu? Wajan tuh yang kayak gini loh, Bu. Iya. Taplak mejanya Lemuel sendiri itu seksi. Si Abel lagi kelebihan taplak mejanya. Oke, silakan dikerjakan. Awas nanti, awas nanti keras ya. Awas nanti. Ada yang sudah selesai? Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Ya, sajikan itu sih. Ayo
Masalah besar tersebut yaitu membuat sarapan roti bakar ke dua masalah yang lebih kecil, yaitu menyiapkan alat dan bahan dan memasak sarapan. Nah, dalam dua masalah yang lebih kecil tersebut, kami bagi lagi menjadi beberapa masalah yang lebih kecil. Oke, silakan dengarkan mereka ya. Dalam menyiapkan alat dan bahan, kami bagi menjadi dua masalah yang lebih kecil, yaitu siapkan bahan, yaitu roti, telur, dan mentega. Selanjutnya siapkan alat, kompor, wajan, dan spatula. Pada proses sarapan, kami membaginya menjadi 5 masalah kecil. Yang pertama adalah nyalakan kompor, lalu panaskan wajan. Nyalakan kompor, panaskan wajan, lalu lelehkan mentega. Seterusnya, kocok telur dan tuangkan ke dalam wajan. Dan panggang roti hingga kecoklatan. Setelah itu, sajikan roti bersama telur yang telah dimasak. Itu saja presentasi kami. Dari kami 3, ada yang bertanyakan? Silakan kasih perlihatkan ke teman-teman hasil diskusi kalian. Nah, dari kelompok 1 dan 2, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diperbaiki? Silakan. Bagaimana? Sudah benar semua? Sudah berurutan semua? Langkah-langkah yang mereka buat menurut kalian sudah? Oke, nggak usah deh, nanti kamu closing lagi. Oke, sudah ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, bravo. Oke, tuh. Silakan lanjut ke kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan. Agak maju sedikit ya, nanti sudah terlihat tutup ya. Agak keras suaranya karena itu nggak punya pengeras suara, nanti kedengaran. Agak maju sedikit. Ya, silakan. Kami dari kelompok Welofa, Koko, dan Momo akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Temanya yaitu membuat sarapan roti bakar. Kami memecahkan masalahnya menjadi 2 terlebih dahulu, yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan, dan juga cara membuatnya. Di menyiapkan alat dan bahan, kami memecahkan masalahnya menjadi lebih kecil lagi, yaitu menyiapkan bahan yaitu roti, telur, dan mentega. Alatnya yaitu kompor, wajan, dan spatula. Cara membuatnya kami memecahkannya menjadi masalah yang lebih kecil. Ada 5 yaitu Kasih keras suaranya. Ada 5 yaitu yang pertama nyalakan kompor, langkah kedua panaskan wajan lalu lelehkan mentega, langkah ketiga kocok telur dan tuangkan ke dalam wajan, yang keempat panggang 2 lembar roti hingga kecoklatan, yang kelima sajikan roti bersama telur yang telah dimasak. Oke, sudah ditutup. Oke, perlihatkan. Tutup. Coba suruh temannya kalau ada yang mau bertanya. Silakan temannya. Ayo. Oh, kenapa ada robot di situ? Kenapa ada robot di situ katanya? Ayo dijawab kalau bisa dijawab. Apa katanya? Karena robotnya minta bantuan. Robotnya minta bantuan. Ada lagi? Tidak ada. Ini silakan. Sekarang yang terakhir presentasi dari kelompok 3. Kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari kelompok Hedwig Sion, Christabel, dan Florin. Pada hari ini kami ingin mempresentasikan hasil lembar kerja kami dan dengan judul membuat sarapan roti bakar. Dalam ini kami menuliskan beberapa kata. Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Lalu siapkan bahan roti, telur, dan mentega, dan siapkan alat kompor, wajan, dan spatula. Setelah itu
kami mulai meletakkan kata memasak sarapan, yaitu menyalakan kompor, panaskan wajan lalu lelehkan mentega, kocok telur dan tuangkan ke dalam wajan, panggang 2 lembar roti hingga kecoklatan, dan sajikan roti bersama telur yang telah dimasak. Dan terima kasih atas mendengarnya. Ini ada yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan, mau diperbaiki atau apa? Silakan. Ayo. Dari kelompok lain. Kenapa? Silakan. Ada pertanyaan? Sudah benar tuntutannya? Sudah? Nah. Oke, sudah. Kalau sudah selesai silakan duduk kami. Oke. Sudah selesai semua ya? Sudah, Bu. Bisa dikerjakan? Bisa dikerjakan? Oke. Coba perhatikan, semua kelompok sudah maju dan ibu perhatikan tadi hampir sama semua cara pengerjaannya, ya? Atau ada yang salah tadi? Di masalah kecil yang kita bagi dua, apa yang pertama? Menyiapkan alat dan bahan. Oke, menyiapkan alat dan bahan. Tadi ibu ke kelompok 2 itu ada sedikit bukan yang salah, ya. Tapi mereka mengambil kata yang lain, tapi tidak masalah karena hampir sama saja. Tadi di kalimat kedua kalian apa tadi? Cara membuatnya ya. Cara membuatnya di papan itu nggak ada sebenarnya, cuman itu kalimatnya tetap sama saja. Atau langkah membuat ya. Kalau di papan tadi kalian ambil menyiapkan alat dan bahan. Kemudian untuk masalah kecil yang kedua yang mana? Memasak sarapan ya. Jadi dalam menyiapkan alat dan bahan ada 2 poin tadi ya, itu sudah tentukan di belakang. Ada 2 poin. Yang pertama yang mana? Siapkan alat apa? Kemudian poin yang kedua yang di masalah yang lebih kecil apa? Siapkan bahan. Siapkan bahan. Bahan itu yang mana saja? Roti, telur, mentega. Oke, kemudian untuk masalah kecil yang kedua adalah memasak sarapan. Langkah yang pertama, apakah kalian panggang roti terlebih dahulu? Ya. Yang pertama adalah nyalakan kompor. Kemudian yang kedua, panaskan wajan lalu lelehkan mentega. Yang ketiga, kocok telur dan tuangkan ke dalam wajan. Selanjutnya, tuangkan roti hingga kecoklatan. Dan selanjutnya, sajikan roti bersama telur dan dalam masak. Oke, sama semua ya langkahnya ya. Ada yang berbeda ya? Atas tadi nggak ada yang bertanya pun. Oke, karena semua langkahnya benar dan itu sudah langkah yang benar. Kalian sudah bisa membagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, itu adalah contoh dari berpikir komputasional dari unsur dekomposisi. Ya. Kalian pahami, misalnya kamu membersihkan tempat tidurmu, membersihkan ruang kamar tidurmu, itu bisa didekomposisikan dulu. Apa yang pertama kita selesaikan, kemudian apa lagi langkah selanjutnya, misalnya merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur itu banyak poin-poinnya, melipat selimut, merapikan bantal dan boneka misalnya ya. Kemudian poin kedua, menyapu lantai. Menyapu lantai itu banyak yang bisa dilakukan di sana. Apa? Kenapa kok senyum-senyum? Ya, paham? Paham? Oke. Nah, sekarang dari kegiatan kita hari ini, Ibu minta kalian merefleksikan sedikit. Nanti ada orang yang mewakili ya. Refleksikan sedikit tentang pembelajaran kita, bagaimana perasaanmu dengan pembelajarannya. Kemudian hal apa yang kamu dapat, silakan boleh dicatat-catat di bukunya. Nanti Ibu akan tunjuk siapa yang bisa membacakan hasil refleksinya. Ya, silakan.
Oke, Florin dulu. Ya, silakan refleksikan bagaimana tanggapan kamu, kemudian apa yang kamu dapat boleh dijelasin sedikit ya. Di sini, oke. Di situ. Biar kameranya tampak sama kamu ya. Dalam kerja kelompok ini, saya merasa hal ini sangat menyenangkan karena kami bekerja sama untuk menyusun kalimat-kalimat untuk memasarkan bagi robot yang sedang disusunkan, dan juga kami belajar untuk fokus dalam menyusun kalimat yang benar agar kalimat tersebut bisa tersusun dengan baik dan bisa dimengerti oleh orang dengan mudah. Oke, itu ya. Terima kasih Florin. Ada lagi? Ada yang mau lagi refleksikan tentang apa ini? Ada? Jihim. Oke, silakan. 2 orang saja cukup ya. Boleh nanti kalau mau itu boleh datang Ibu, tanya Ibu. Ya, silakan. Dalam pelajaran kali ini saya dapat merefleksikan. Saya merasa senang karena saya dapat beraktivitas sambil bermain bersama teman-teman, dan juga ada beberapa tugas-tugas dari guru. Kami juga mendapat beberapa hal, seperti kami belajar tentang dekomposisi algoritma, abstraksi, dan penggali pola yang ada di video yang sudah Ibu Elsie buatkan. Oke, terima kasih. Nah, sudah jelas semua ya refleksi kita hari ini. Tadi di awal pembelajaran Ibu sudah sampaikan materi kita tentang berpikir komputasional. Dan bagian yang lebih kita amati hari ini itu adalah dekomposisi. Di mana dekomposisi itu adalah, nanti boleh kamu monitor di bukumu. Dekomposisi itu adalah cara menyelesaikan suatu masalah atau kegiatan dengan cara memecahkan atau membuat masalah yang besar itu menjadi masalah yang kecil, atau masalah yang lebih kecil lagi ya. Sama tadi cara membuat roti bakar ya, kita bagi dalam dari masalah besar. Masalah besarnya adalah membuat sarapan roti bakar, kemudian kita bagi-bagi lagi menjadi masalah-masalah yang lebih kecil ya. Itu semuanya. Jadi itu adalah salah satu pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Sama nanti kalau kita sudah masuk di aplikasi dari coding ini, dan tadi Ibu sudah berikan contoh aplikasinya tadi ya. Jadi hari ini sambil kita pakai yang plug, kita sambil pakai yang unplug. Tadi yang plug itu yang kalian menjawab kuis sederhana di depan ya, yang dari pembelajaran matematika tadi ya. Ya kan, bilangan apa tadi? Ya, bilangan caca ya kan? Bisa? Atau ada yang mau bertanya? Gak ada? Gak ada? Oke, hari ini Ibu akan kasih soal. Silakan dijawab, tulis nama. Tulis namanya ya. Disilang jawaban yang tepat. Jadi dikumpulkan kalau sudah. Oke, silakan.
fase A. 3 dan 4 B. Kemudian 5 dan 6 itu fase C. Nanti kalau kamu masuk ke SMP berarti kamu fase Kalau masuk fase duduk. Jadi sambil perhatikan ya, untuk pertemuan materi coding untuk selanjutnya nanti kita akan belajar dengan metode plug, yaitu pola. Nanti ibu akan kasih tulis lagi seperti tadi, tapi itu dalam pembelajaran unsur berpikir komputasional dengan unsur pola, ya. Itu yang lebih asik. Bisa dalam mengenal warna. Jadi disiapkan. Kok PP lagi? Nah, Hari ini. hari Senin nanti ibu lihat ya hari apa bisa. Karena materi kita di informatika juga kan kebetulan membahas tentang berpikir komputasional. Jadi nggak apa-apa sambil kita kaitkan. Di kelas 3 juga tadi ibu ngajar informatika sama materi berpikir komputasional. Sudah Jadi ya, kenapa? Masih ada? Ini dikumpul ya, biar ibu bisa paraf nanti. Ibu kalau tiba-tiba ada terus gimana tuh? Nggak dapat, kayaknya nggak dapat. Tugas kelompoknya tadi dikumpul. Senang dengan pembelajaran hari ini? Ada yang belum kumpul? Aku bentar. Hah? Piket. Siapa yang piket hari ini? Cuma Sial. Oh, dulu dia bukan yang jadwal piket ya. Nanti. Karena ibu masih banyak. Saya tapi cuma piket kedua Bu, bisa sama Michelle. Sama siapa? Hari ini sama Sial. Piket di bawah atau piket kelas? Piket kelas hari ini siapa? Gak ada yang piket kelas hari ini. Saya sama Michelle. Oh, silakan masih berdua kalian. Yang piket hari ini bersama dengan Bapak Ibu guru siapa? Yang sempat? Saya bukan senang. Oh, ya, jadi cepat kalian ya. Karena piket itu Bu, sisa besok kalian. Masih tambah satu unit kan Bu? Hah? Apanya? 1 unit piket. Unit D kamu datang piket di SD Presiden. Woi, Abel, belum masuk. Nanti akan tunggu itu ya. Sama semua orang Bu. Piketnya? Enggak sudah kan pegawainya banyak. Jadi nggak boleh. Oke, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Tadi ibu sudah persilakan doa, tetapi ya sudah, ibu agak kelupaan tadi karena ibu kepikiran tadi pagi kan sudah doa. Jadi ini kan yang terakhir. Jadi nanti Colin yang menutup pembelajaran kita dengan doa ya. Oke, bisa? Bisa. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita kembali berdiri, kita menyanyikan satu lagu Wahyu Nasional. Satu lagu saya Satu
kasih contoh, ya. Hari ini ada yang tidak ke DPR karena jam terakhir kalau ibu masuk. Ada yang tidak ke DPR hari ini? Tugas? Ada tugas hari ini? Nggak ada sama sekali. Berarti selamat kamu. Tolong, kalau tidak ada ketua kelas bantu ibu untuk memeriksa ya. Ya, siapa yang tidak kerja, siapa yang tidak bawa buku? Iya, saya Pancasila Bu, bukan saya Bapak. Saya Pancasila. Iya. Oh, tugasnya? Makan tugas. Oh iya, nanti minggu depan lagi. Oke ya. Semuanya bersikap doa yang baik kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih sudah memberikan kami bimbingan untuk melakukan kegiatan ini, dan terima kasih juga sudah mengumpulkan kami dalam satu kegiatan kami, yaitu mempelajari coding. Pada hari ini kami ingin pulang, berkata kami dalam perjalanan pulang agar kami bisa sampai dengan selamat dan bisa bertemu dengan keluarga kami, dan berkatilah juga orang tua kami yang mungkin lagi perjalanan untuk menjemput kami. Berkatilah mereka agar mereka bisa sampai dengan selamat untuk menjemput kami. Demi Yesus doa kami, amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih